Oke, kita lanjutkan nomor 6. Ini tentang parabola ya, atau fungsi kuadrat. Nomor 6, kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 15. Nah, pertanyaannya titik potong di sumbu X. Kalau di sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti X kuadrat tambah 2X min 15 sama dengan 0. Nah, kita bisa gunakan pemfaktoran ya. X ditambah jadi 2 dikali jadi negatif 15. Nah, angka apakah itu? 5 dan negatif 3. Ya, 5 kurang 3 kan 2. 5 dikali negatif 3, negatif 15. Nah, berarti nilai X-nya min 5 dan positif 3. Nah, nanti nulis titiknya ya. Titik koordinat itu harus bentuk X, Y gitu ya. Nah, berarti X-nya min 5, Y-nya tadi 0. Min 5, 0. Dan satu lagi 3,0. Nah, begitu ya yang di sumbu X. Terus untuk yang di sumbu Y, kalau di sumbu Y berarti X-nya yang 0. Nah, ini lebih mudah. Kita tinggal substitusikan ke persamaan parabolanya, X-nya diganti 0. 0 kuadrat tambah 2 kali 0 min 15. Nah, ini kan 0 nih jadinya nih. Ini 0. Ya, 0 kurang 15 negatif 15. Nah, koordinatnya berarti X-nya 0, Y-nya negatif 15. Nah, jadi hanya ada satu titik kalau di sumbu Y. Kalau di sumbu X-nya tadi kita dapat 2 nih. Oke, pertanyaan yang ketiga, mencari sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Nah, simbolnya XP. Min B per 2A. Nah, B-nya di sini adalah 2. Berarti min 2 per 2 kali A, 1. Min 2 bagi 2, min 1. Nah, sudah ya. X sama dengan negatif 1. Terus kita mencari titik balik di bagian D. Nah, titik balik kita kan X-nya udah tahu nih di bagian C tadi ya. XP-nya negatif 1. Nah, negatif 1 si XP ini bisa kita substitusikan ke dalam fungsi parabola tadi. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Ganti X-nya min 1. Ditambah 2 kali X. 2 kali min 1. Kurang 15. Nah, ini jadi positif 1. Min 2. Min 15. Negatif 16. Nah, berarti titik baliknya adalah min 1, min 16. XP YP. Nah, ini Y puncak atau titik balik tadi. Nah, jadi XP-nya min 1 udah ditemukan di bagian C, disubstitusikan aja ke parabolanya. Nih, ada juga rumus ya, cara lain. Kalau mau cari YP bisa negatif D per 4A. Nah, ini pakai rumus diskriminan. Jadi kita harus cari diskriminannya dulu. B kuadrat min 4AC. B-nya 2, 2 kuadrat. A1C negatif 15. 4 negatif kali negatif positif ya, plus 60. 64. Berarti YP-nya negatif 64 per 4 kali 1. Negatif 16. Nah, sama kan? Nah, jadi nih ada dua cara ya. Mau pakai rumus bisa, pakai cara substitusikan XP ke dalam parabola juga bisa. Ini titik baliknya. Min 1, negatif 16. Nah, di nomor 7 kita punya parabola ya. Parabolanya sudah ada gambarnya. Lalu disuruh mencari persamaannya. Persamaan parabolanya apa sih? Nah, kita analisis dulu gambar ini apa yang kita ketahui. Oh, ada nih titik di sumbu X. Ada 2 nih kelihatan. Nah, ini negatif 1, di sini 5. Terus ada juga nih yang di sumbu Y. Negatif 5. Nah, ini juga ada yang vertex nih, atau apa, titik puncak ya, titik baliknya nih. Nah, ini koordinatnya 2, negatif 9. Nah, jadi terserah kalian mau pakai yang mana, apakah pakai titik balik atau titik puncak ini,
atau pakai yang di sumbu X. Kalau saya sih lebih suka yang melewati sumbu X, yang memotong di sumbu X itu. Titik potong di sumbu X. Nah, ada dua ya, min 1,0 dan 5,0. Terus dia juga melewati nih 0,-5. Hati-hati membaca koordinat ya, X, Y, jangan sampai terbalik. Nah, lalu kita cari di sini rumusnya A kali X min X1 kali X min X2. X1-nya yang ini X2 nya. Nah, karena ini negatif, berarti X dikurang negatif 1, itu jadi plus 1. X kurang 5. Nah, habis itu kita gunakan titik yang dilewati 0,-5. Y-nya ganti min 5, X-nya diganti 0. Min 5, A kali 1 kali min 5. Nah, ini kan bisa habis 1 ya. Nah, berarti nilai A-nya adalah 1. Nanti kalau udah ketemu si A-nya 1, kembali lagi ke sini. Nah, A-nya 1. X tambah 1 kali X min 5. Berarti Y-nya adalah, tinggal kita kali saja nih. X kuadrat min 5X plus 1X kurang 5. X kuadrat min 4X min 5. Nah, ini dia persamaan parabola yang dimaksud. Untuk nomor 7B, nah 7B di sini yang di sumbu X-nya susah untuk kita teliti ya, koordinatnya berapa. Nah, jadi kita gunakan titik balik saja. Kita baca titik baliknya 1,4. Nah, terus titik yang dilewati ini ada 2 buah nih. Kalian bisa gunakan 0,1 atau yang ini 2,1. Nah, saya lebih suka yang gampang aja 0,1. Nah, jadi karena di sini sudah ada titik balik XPYP, caranya akan berbeda dengan yang nomor 7A. Jadi yang 7B, Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, ini karena diketahui titik balik ya. Ada titik balik. Titik baliknya 1,4. Nah, ini jadi XP YP. Oke, kita masukkan X min 1 kuadrat tambah 4. XP YP-nya udah diganti. Terus dia juga melewati 0,1. Nah, 0,1-nya kita ganti lagi nih. Y-nya jadi 1, X-nya jadi 0. 1 sama dengan A kali, ini negatif 1 ya jadinya. Negatif 1 di kuadrat 1 tambah 4. Nah, yang menang tuh perkalian dulu. A tambah 4 adalah 1. Berarti apa A? Nah, 1 kurang 4. 4-nya nanti pindah. Nah, dikurang ya, dihilangkan 4-nya, jadi kurang 4. 1 kurang 4 min 3. Nah, kalau udah ketemu A-nya min 3, kita kembali ke atas tadi. Min 3 kali X min 1 kuadrat tambah 4. Nah, yang menang di kuadrat dulu. X kuadrat min 2X plus 1 tambah 4. Nah, lalu kita kali ini. Min 3X kuadrat tambah 6X min 3 tambah 4. Min 3X kuadrat tambah 6X min 3 tambah 4 plus 1. Nah, ini dia persamaan parabola yang dicari. Ya, sekarang kita masuk ke bagian trigonometri ya. Bagian B, trigonometri. Yang pertama, kita mau mengubah satuan radian menjadi derajat. Pi per 3 radian. Nah, ingat pi itu adalah bukan 3,14 atau 22/7 di sini ya, tapi 180 derajat. Karena kita mau mengubahnya ke derajat. 180 derajat per 3. Nah, berarti jadi 60 derajat. Mudah kan? Terus yang bagian B, 2 pi per 5 radian. Nah, 2 dikali 180 derajat bagi 5.
Pokoknya pi-nya aja kalian ganti. Nah, 180 derajat dibagi 5, 36 kali 2, 72 derajat. Nah, sudah. Oke. Nah, untuk nomor 2 ini kebalikannya. Bentuk derajat 150 derajat diubah ke radian. Nah, kalau mau ngubah ke radian, kita kali dengan pi per 180 derajat. Nah, ini nolnya bisa kita coret. 15 per 18. 15 bagi 3, 5. 18 bagi 3, 6. 5 per 6 pi. Oke, nomor 2B 225 derajat. Caranya sama, kita kali pi per 180 derajat. Nah, pi-nya jangan diapa-apain ya, biar aja. Nah, lalu yang ini kita sederhanakan. Nah, 225 dan 180. Ini bisa kita bagi 45 ya, dibagi 45. Jadi hasilnya 5 per 4 pi. Nah, sudah. Ini udah jadi radian. Dalam satuan radian atau rad. Oke. Nah, nomor 3 sudah disediakan gambar segitiga siku-siku ya. Sisi miringnya 25, ini sisi miring. Terus ini di depan sudut alfa ada 7. Nah, tapi sisi yang di sini belum ada nih. Nah, kita harus cari dulu. Cara mencarinya, kita bisa gunakan Pitagoras, akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat ya. Akar 625 dikurang 9. Akar 576 24. Nah, jadi ini 24 ya. Nah, oke, sekarang kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Sin alfa depan per miring, sin demi depannya alfa. Ini ya, depannya adalah 7. Miringnya 25. Sisi miring ini pasti berada di depan siku-siku. Ya, di depan sudut siku-siku. Nah, kalau cos sami, sampingnya alfa siapa? Sampingnya ya 24 ini. Pas di sampingnya 24 per 25. Kalau tan desa, nah depannya alfa tadi kan 7 ya, 7 samping 24. Nah, sekarang dari sudut beta lagi kita cari. Nah, hati-hati, rumusnya sama, sin demi, tapi depannya beta siapa? Depannya beta 24 per miringnya 25. Cos sami, nah, sampingnya beta adalah 7. Berarti 7 per 25. Tan desa, depan alfa 24, sampingnya 7. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati melihat yang mana di depan, mana yang di samping. Sedangkan 25 ini di depan siku-siku, pasti sebagai sisi miring. Oke, saya akan jelaskan nomor 5 terlebih dahulu ya. Karena nomor 5 ini hanya mencari letak kuadrannya saja. Nah, perlu diingat bahwa ini kan kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Dari sumbu X positif sini. Nah, ya, jadi 1, 2, 3, 4. Terus untuk putaran sudut ya, sudut kalau muternya berlawanan jam, ini sudutnya positif. Nah, ini positif kalau berlawanan dengan jam. Tapi kalau kita searah jam muternya, nah ini malah negatif. Nah, jadi searah jam itu negatif ya sudutnya. Oke, itu aja sih yang perlu diingat untuk menjawab soal nomor 5. Oke, yang A, negatif 120 derajat. Nih di kuadran berapa? Di kuadran, nah dia kan muternya berarti searah jam. Nah, muter searah jam. Muter sini. Nah, 120 derajat. Berarti udah masuk ke sini. Masuk ke kuadran 3. Karena kalau sampai sini aja kan mau 90 derajat ya. Nah, 120 berarti nambah lagi. Nah, negatif itu karena dia searah jam berarti. Berarti masuk ke kuadran 3. 330 derajat. Nah, ini positif. Berarti muternya 330
muternya berlawanan jam, muter 330. Nah, muter sini. Nah, udah masuk ke sini berarti di kuadran 4. Terus yang C 249 derajat. Nah, 249 ini positif aja, berarti berlawanan dengan jam. Kita hitung aja sini. Nah, sampai sini kan udah 180 derajat ya. 90. Nah, berarti 249 nambah lagi. Nah, masuk ke daerah kuadran 3. Oke. D negatif 75 derajat. Negatif 75. Nah, berarti ini muternya searah jam nih, searah. Nah, muter ke sini negatif 75. Berarti masuk di kuadran 4. Yang E 160 derajat. Nah, 160 berarti kan positif aja, berlawanan jam. Nah, ke sini. Ya, 160 derajat. Berarti ini masuk di kuadran 2. Jadi yang diperhatikan kalian searah jam atau berlawanan jam. Nah, 210 tapi negatif. Nah, berarti dia searah jam nih. Nah, muter sini. Nah, ini sampai sini 180, berarti nambah lagi ke sini. Nah, ini, ya kan? Nah, 210 dan dia searah jam. Berarti masuknya ke kuadran kedua. Nah, begitu ya mengenai kuadran. Oke, untuk nomor 6 ya, untuk nomor 6 ini kita bisa lihat ada titik A, koordinatnya negatif 3,4. Nah, kita bisa gambarkan segitiga siku-siku ya mengarah ke sumbu X di sini. Nah, di sini ya segitiga siku-sikunya. Nah, sudut alfanya kan ini sebenarnya yang tumpul, tapi kita bisa berpatokan di sini dengan yang ini. Nah, kita kasih nama aja ini beta ya. Nah, tidak masalah nih. Ya. Lalu kita lihat di depannya beta ini apa? Oh, di depannya ini berarti panjangnya 4. Sampingnya ini min 3. Nah, sisi miringnya belum tahu. Sisi miringnya bisa gunakan Pitagoras ya, 3, 4, 5. Kalian cek aja dengan Pitagoras, jawabannya 5. Nah, lalu kita mencari sin alfa katanya. Nah, kita patokan dengan segitiga siku-siku ini. D mi, nah, depannya 4, miringnya 5. Berarti 4/5. Cos sami, nah, sampingnya adalah negatif 3. Negatif 3/5. Nah, sampingnya yang min 3 ini ya. Nah, sisi samping. Dia negatif, jadi kita ikut. Tan desa, depan 4, samping min 3. Atau min 4/3. Nah, itu. Nah, ini kan letak titik A ada di kuadran kedua. Ya, kuadran kedua. Di kuadran kedua, yang positif adalah sin. Nah, bener kan? Dia positif 4/5. Sedangkan cos dan tan negatif. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke nomor 4. Sin 120 dikali cos 150. Nah, kita bisa cari satu persatu dulu ya. Sin 120 ini ada di kuadran kedua. Nah, kita cari sudut berelasinya. 180 derajat dikurangi berapa sih supaya jadi 120? Dikurangi 60. Berarti sama dengan sin 60. Nah, karena di kuadran 2 sin kan positif aja. Nah, berarti aman nih. Sin 60 derajat setengah akar 3. Nah, sedangkan cos 150. Nah, kita cari lagi sudut berelasinya ya. 180 kurang berapa supaya jadi 150? Dikurangi 30. Nah, berarti jadi cos 30. Nah, 150 ada di kuadran kedua. Cos di kuadran kedua bernilai negatif. Jadi harus ada tanda negatifnya. Negatif cos 30 derajat setengah akar
3. Nah, baru kita kembali ke sini menjawab pertanyaan tadi. Setengah akar 3 dikali negatif setengah akar 3. Positif kali negatif, negatif ya. Setengah kali setengah, 1/4. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi negatif 3/4. Nah, oke, yang bagian B, tan 225 ditambah cos 300 dikurang sin 150. Nah, kita cari satu persatu ya. Tan 225 sama dengan tan. Nah, sudut berelasinya ini sudah masuk kuadran ke-3. Ya, berarti 180 tambah berapa? Ditambah 45. Nah, berarti sudut berelasinya adalah 45. Nah, lalu kita cek di kuadran 3 tan positif atau negatif. Nah, ternyata positif, berarti aman. Tan 45 adalah 1. Nah, jadi tan 225 itu 1. Nah, cos 300. Kuadran berapa sih 300? 300 masuk kuadran keempat. Nah, 360 kalau kuadran keempat ya, dikurangi berapa? Supaya jadi 300, berarti kurangi 60. Cos 60. Dan di kuadran 4 bernilai positif, jadi aman. Cos 60 adalah setengah. Berarti ini tambah setengah. Tinggal yang sin 150 ya. Sin 150. Nah, kuadran kedua. 180 dikurangi 30 derajat. Berarti sudutnya kita ambil 30. Nah, di kuadran 2 sin positif. Berarti aman saja nih. Sin 30. Sin 30 adalah setengah. Nah, terus ini kan soalnya minus. Min setengah. Setengah kurang setengah habis, berarti tinggal 1. Nah, sudah.